There's not much to do when all I can. Hai teman-teman, jumpa lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita sehat-sehat ya. Selalu diberi perlindungan dan diberi kesehatan yang baik dan tetap semangat pastinya. Buat teman-teman mungkin saat ini apapun keadaan kalian, yang sakit ataupun yang sehat, tetap enjoy teman-teman meskipun itu susah sebenarnya ya. Apalagi pada saat kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, akan susah kita membuat mood kita itu jadi lebih baik gitu teman-teman. Apalagi khususnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya, sebagai jadi perannya orang tua, jadi seorang istri gitu ya teman-teman. Sangat ini ya, sensitif gitu teman-teman. Kalau misalnya kita lagi dalam kondisi badan yang kurang baik ataupun kondisi pikiran kita gitu teman-teman yang kurang baik juga gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti biasa ya, saran dari aku kalau misalnya memang lagi kurang sehat atau pikirannya lagi banyak gitu ya, boleh dibawa melakukan sesuatu yang mungkin membuat teman-teman itu bisa senang gitu ya, atau bisa membuat moodnya jadi baik lagi. Hari ini aku mau membagikan kegiatanku seperti biasa nih teman-teman. Kegiatan seorang ibu rumah tangga pastinya ya. Hari ini aku awali dengan membersihkan kamar tadi ya. Aku mau jadwalnya hari ini mau merapikan seluruh area kamar. Kamarku aja gitu teman-teman, kamarku sama suami gitu ya. Kamar depan sama ruangan lainnya memang dibersihkan juga, cuman gak dibersihkan secara menyeluruh gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah lama gitu ya mengikuti videoku, kalian mungkin pernah juga melihat atau menonton videoku beberapa bulan yang lalu. Aku pernah juga membagikan kegiatan yang sama, yaitu salah satu caraku ya kalau misalnya membersihkan total gitu teman-teman, keseluruhan ruangan itu aku membersihkannya caranya dengan membersihkan per ruangan gitu teman-teman. Tapi benar-benar aku bersihkan gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya udah selesai, aku membersihkan ruangan lainnya itu di keesokan harinya lagi gitu teman-teman. Karena pekerjaan kita ini kan memang setiap hari seperti ini ya teman-teman, berulang kali dan pekerjaannya itu sama gitu. Mencuci piring, cuci baju gitu ya, nyapu, ngepel, masak, pokoknya kegiatannya selalu sama gitu ya. Jadi akhir-akhir ini aku berusaha gitu ya teman-teman, berusaha untuk menjaga moodku tetap baik gitu ya, meskipun itu terkadang apa ya teman-teman, susah gitu ya, karena namanya hidup gitu ya. Pasti ada masanya kita itu mengalami hal yang membuat kita kurang nyaman. Kemudian ada hal-hal yang membuat kita itu apa ya namanya, ya segala macam perasaan gitu teman-teman. Ada rasa sedih, ada rasa senang gitu ya. Tapi aku berusaha untuk supaya aku bisa merasakannya, menerimanya dengan sebaik-baiknya gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kalau dituruti gitu ya perasaan sedihnya atau perasaan pas kita lagi kecewa atau kita lagi nggak baik perasaannya, kalau kita turut-turuti ya pasti akan membuat kita jadi lebih apa ya, jadi gampang marah atau kita malah jadi kurang sehat gitu ya pikirannya ataupun fisiknya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah ada perasaan senang gitu ya, kita pun juga nggak berlebihan jadinya gitu teman-teman. Jadi berusaha untuk menstabilkan gitu ya, dan berusaha menikmati bermacam rasa yang memang hadir dalam perasaan kita gitu teman-teman. Terus kalau misalnya lagi dalam kondisi yang kurang mood gitu ya, baik itu kondisi badan ataupun kondisi pikiran gitu teman-teman. Sebagai seorang ibu ya, pengalamanku, aku tetap berusaha sih teman-teman ya. Tetap aku kerjakan setiap apapun yang harus aku kerjakan gitu ya.
yang merupakan tanggung jawabku gitu teman-teman, seperti di rumah gitu ya. Karena kalau misalnya udah kita kerjakan sesuatu yang ada di rumah itu, terkadang membuat mood kita juga jadi lebih baik gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya pada saat beberes ini kan kondisi rumah sepi gitu ya, suami sama anak nggak ada di rumah. Biasanya aku sambil dengerin YouTube gitu teman-teman, dengerin apa yang aku senang mendengarkannya gitu teman-teman. Untuk akhir-akhir ini aku senang mendengar video tentang seputaran gaya-gaya hidup minimalis, karena itu jauh dari kesan yang apa ya teman-teman, kayak sesuatu yang buru-buru atau yang berlebihan gitu ya. Jadi pada saat aku misalnya nih aku melihat orang di sekitarku, baik itu keluarga atau lingkungan atau dimanapun aku berada gitu ya, aku melihat kehidupan di sekitarku itu seperti apapun yang orang lain miliki gitu ya, apapun yang orang lain miliki itu sepertinya mereka mudah mendapatkannya, kemudian sepertinya milik mereka itu sangat banyak gitu ya, mereka mempunyai banyak hal yang mereka punya gitu ya. Kenapa punya aku cuma memiliki apapun itu ya, baik itu barang ataupun apa gitu ya, aku cuma memiliki sedikit gitu teman-teman. Jadi aku kadang membandingkan diri gitu ya. Jadi kalau misalnya aku menonton seperti konten-konten tentang menampilkan gaya-gaya hidup minimalis, baik itu audiobook ataupun konten langsung gitu ya, dari orang yang sudah mempraktekannya ataupun penganut minimalis gitu teman-teman, itu sedikit membuat perasaanku lega gitu teman-teman. Karena menurutku ya, orang yang menganut salah satu gaya hidup minimalis ini bukan cuma orang yang mempunyai barang yang banyak gitu teman-teman, bukan cuma orang mempunyai harta benda yang banyak atau orang yang kaya ataupun orang mempunyai berlebihan barang, tapi sebenarnya semuanya bisa gitu teman-teman, karena itu bukan hanya melulu soal barang kalau menurutku ya, tapi juga dari pikiran gitu ya. Kalau misalnya kita sudah bisa menyederhanakan pikiran kita gitu ya, meminimaliskan keinginan kita di dalam pikiran kita, pasti kita tidak akan membandingkan diri kita lagi dengan orang lain, dengan kehidupan orang lain. Kita akan berusaha gitu ya, berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kondisi hidup kita atau keadaan kita, baik itu secara ekonomi, secara apa gitu ya, sosial atau apapun itu. Jadi kita mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu bukan karena kita ingin lebih juga dan ingin menyamakan diri seperti orang lain gitu teman-teman. Seperti itu yang aku tangkap ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga udah ada yang menganut menganut gaya hidup minimalis ini ya. Sebenarnya aku mengikuti mempelajarinya udah hampir 1 tahunan ini teman-teman ya. Bukan karena aku punya banyak harta benda gitu ya teman-teman, tapi aku ingin menyederhanakan keinginanku. Jadi apapun yang belum aku punya, aku tidak kepikiran gitu loh teman-teman. Aku nggak terlalu memikirkannya gitu ya, karena itu bukan hal yang utama yang harus aku pikirkan. Jadi hal yang aku pikirkan itu memang aku butuhkan dalam hidupku dan sesuai dengan kebutuhan keluargaku gitu teman-teman. Sebenarnya ada juga pengalaman pribadi juga sih ya, kenapa aku ingin gitu ya menganut gaya hidup minimalis ini teman-teman. Karena menurutku itu sangat menenangkan gitu ya. Sebenarnya mungkin dari dulu aku memang udah seperti itu ya. Tapi kalau secara pikiran aku itu terlalu banyak hal ya yang kadang aku pikirkan gitu teman-teman. Rasanya itu kayak apa ya, kalau orang bilang sekarang itu kayak toxic gitu ya.
terlalu banyak ini teman-teman, terlalu banyak pikiran yang negatifnya, sampah gitu ya. Sebaiknya dikurangi gitu teman-teman, karena terlalu banyak khawatir, cemas. Kebetulan juga ini ada sangkut pautnya dengan pengalamanku dulu. Aku kan pernah mengalami gangguan kecemasan teman-teman. Jadi aku berusaha gitu ya. Aku kalau misalnya nonton YouTube itu, aku berusaha mencari tontonan yang memang membuat aku itu teman-teman ya, menjadi baik gitu teman-teman, menjadi lebih baik gitu ya, baik itu secara moodnya ataupun bisa membuat jadi lebih baik lagi dari pikirannya gitu teman-teman, dari banyak hal gitu teman-teman. Karena kalau misalnya aku kalau lihat ya, kalau aku terlalu banyak mikir gitu ya, aku akan mudah kambuh tuh kecemasannya, karena aku mempunyai riwayat gangguan kecemasan gitu ya. Kemudian orang di sekitarku, keluargaku khususnya ya, akan ikut merasakan juga teman-teman. Maksudnya kalau aku itu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, pastinya kan akan banyak hal yang aku abaikan gitu ya, nggak fokus aku mengerjakannya. Jadi itu akan ada imbasnya juga gitu teman-teman. Jadi aku berpikir gitu ya, apa yang harus aku lakukan gitu teman-teman. Apa yang harus aku lakukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu ya. Ingin gitu teman-teman, ingin membuat kebiasaan yang baik dalam diri sendiri gitu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa memberi manfaat, dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari aku. Apapun yang aku bagikan ini bisa teman-teman pahami ya, dan mohon maaf jika banyak dari perkataanku yang tidak berkenan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. down beside you. I will